Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Kita mengucap syukur pada hari ini. Kembali Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mulai bulan September sampai pada bulan Oktober ini kita berada dalam satu tema firman Tuhan. The Blessed Life. Kunci pertama kita sudah belajar sama-sama. Bahwa orang diberkati, orang percaya diberkati. Tergantung kepada siapa dia bergantung. Yang kedua, kunci kedua bahwa God bless broken heart. Bahwa Tuhan mengasihi orang yang patah hati. Dan yang kunci ketiga, the strength of gentleness. Bahwa kekuatan di dalam kelemah lembutan. Dan yang keempat, minggu yang lalu, Pastor Fernando sudah menyampaikan firman Tuhan mengenai kunci keempat, blessed are the hungry. Dan hari ini, kita akan belajar sama-sama kunci yang kelima, the miracle of mercy. Berbahagialah orang yang memiliki belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Belas kasihan adalah kebaikan seseorang terhadap sesamanya yang dalam kesusahan. Saya ulangi sekali lagi, belas kasihan adalah kebaikan seseorang terhadap sesamanya yang dalam kesusahan. Matius 5 ayat 7 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, berbahagialah orang yang mengasihi orang lain. Allah akan mengasihani mereka juga. Dalam terjemahan baru dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Hari ini kita akan belajar sama-sama. 3 alasan mengapa kita harus memiliki belas kasihan. Alasan pertama, Tuhan itu berbelas kasih. Berapa banyak Tuhan berbelas kasihan kepada Anda? Kalau kita mau jujur, tidak bisa kita hitung. Berapa banyak belas kasihan Tuhan yang kita alami selama ini? Kita ada di sini, Anda ada di rumah, adalah satu bukti belas kasihan Tuhan yang kita alami. Ada amin. Mazmur 116 ayat yang kelima berkata demikian. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Karena Tuhan penyayang, Dia ingin kita semua juga memiliki hal yang sama. Lukas 6 ayat 36 bagian terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Hendaklah kalian berbelas kasihan seperti Bapamu juga berbelas kasihan. Perintah daripada Tuhan Yesus. Karena Bapa kita sudah berbelas kasihan, kita juga anak-anaknya harus berbelas kasihan. Ada amin. Kasih sayang Tuhan kepada kita sangat besar. Belas kasihnya luar biasa bagi kita. Tidak terbatas, tidak terukur panjang dan lebarnya, tinggi dan dalamnya. Artinya, belas kasihan Tuhan tidak terhingga. Kita baca di Kolose 1 ayat 21 dan 22, bahasa Indonesia sehari-hari. Dahulu kalian jauh dari Allah. Kalian memusuhinya karena kelakuan dan pikiranmu jahat. Ayat 22 berkata, tetapi sekarang, dengan kematian anaknya, Allah membuat hubungan kalian dengan Dia menjadi baik. Kembali dengan cara itu, kalian dapat dibawa menghadap Allah dalam keadaan yang suci, murni, dan tanpa celah. Tuhan sudah berbelas kasihan kepada Anda. Allah telah memperbaiki hubungannya dengan manusia melalui kematian anaknya Yesus Kristus di kayu salib. Tugas kita minggu ini, kalau ada yang menyakiti hatimu, karena sikapnya,
karena perkataannya mungkin, karena kelalaiannya atau ketidaksengajaannya. Perintah Tuhan pada saat ini, ampunilah mereka. Ada amin? Alasan pertama mengapa kita harus memiliki belas kasihan. Karena Tuhan sudah berbelas kasihan kepada kita. Itulah alasan pertama. Dan kita masuk ke alasan yang kedua. Kita membutuhkan belas kasihan setiap hari. Kapan Anda perlu belas kasihan? Jawabannya setiap hari dan setiap saat. Alasannya karena Anda tidak akan mungkin hidup sempurna sampai waktu Anda mati. Anda akan berdosa, akan jatuh, akan salah, dan gagal setiap waktu. Sehingga kita butuh belas kasihan baik dari sesama kita terutama dari Tuhan. Ada amin? Yakobus pasal yang kedua ayat 13 berkata demikian. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Ini adalah ayat Alkitab yang mengerikan bagi orang yang tidak berbelas kasihan. Tapi ayat yang penuh janji bahwa kita akan beroleh belas kasihan dari orang lain. Rumusnya, mereka yang tidak berbelas kasihan tidak akan menerima belas kasihan. Sekali lagi, mereka yang tidak berbelas kasihan tidak akan menerima belas kasihan. Sama halnya dengan mengampuni. Mengampuni dan diampuni adalah dua hal yang sejalan. Anda diampuni tapi tidak mau mengampuni, pengampunan Anda juga akan batal. Alasan kedua mengapa kita harus memiliki belas kasihan, karena kita membutuhkan belas kasihan setiap hari dan setiap saat. Ada amin? Alasan ketiga kenapa kita harus memiliki belas kasihan. Belas kasihan atau mercy memberikan sukacita. Matius 5 ayat 7 yang kita sudah baca tadi bersama-sama. Berbahagialah mereka yang mengasihi orang lain. Allah akan mengasihani mereka juga. Kata makarios atau berbahagialah dalam bahasa Greek berarti senang, happy, sukacita, bahagia. Sebaiknya orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak menunjukkan belas kasihan. Ciri-ciri orang yang tidak bahagia, hidup kacau, tidak sabar, pengkritik, tidak mau mengampuni, gampang tersinggung. Adalah orang-orang yang tidak memiliki belas kasihan. Di sini tidak ada amin. Amsal pasal 11 ayat 17 berkata demikian, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Artinya, orang yang memiliki belas kasihan itu pasti mengasihi dirinya dulu, baru mengasihi orang lain. Saya pernah katakan pada suatu retreat youth, saya katakan pada waktu itu, hati-hati kalau mau cari calon suami atau calon istri. Perhatikan baik-baik bagaimana dia mengurus dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa mengurus, merawat, memberi makan dirinya dengan baik, dan urakan penampilannya, saya katakan pada satu, leave it, tinggalkan itu. Tinggalkan dia. Jangan berharap banyak, dia akan mengasihimu. Dirinya sendiri dia tidak bisa kasih. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Fokus bukan kepada diri sendiri, tetapi kepada orang lain. Perintah Tuhan Yesus kepada kita semua. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintahnya clear. Perintah Yesus clear. Alasan ketiga mengapa kita harus
memiliki belas kasihan karena belas kasihan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita sehari-hari. So what next? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan? Dengan melakukan 5 hal sebagai berikut. Perhatikan baik-baik. Pertama, mengampuni mereka yang bersalah. Yang kedua, menolong mereka yang terluka. Yang ketiga, sabar terhadap orang yang sulit dimengerti. Poin 3 ini agak sulit. Dan yang keempat, berbuat baik kepada orang yang memusuhimu. Dan yang kelima, peduli kepada yang terhilang. Itulah yang dinamakan mercy, ministry of mercy, dalam pelayanan belas kasihan. Saya ingin setiap kita menjadi orang-orang Galileans, yang penuh dengan belas kasihan kepada orang lain. Tapi perhatikan baik-baik. Pertama yang kita lakukan, Anda harus terlebih dahulu menerima dan mengalami belas kasihan Tuhan. Salah satu alasan mengapa Anda sulit mengampuni orang lain, perhatikan baik-baik. Karena Anda belum mengampuni diri sendiri. Kalau Anda tidak suka dengan diri sendiri, Anda pasti bersikap yang sama kepada orang lain. Dan sebaliknya, ketika Anda benar-benar merasa diampuni oleh Tuhan, ada pengampunan, ada kasih, ada penerimaan, maka dengan sendirinya Anda akan mudah mengampuni orang lain. Ayat terakhir yang menjadi renungan kita saat ini dan kita pikirkan baik-baik. Amsal pasal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Garis bawahi kata memiutangi. Saudara melakukan belas kasihan tidak ada yang sia-sia. Anda memiutangi Tuhan. Anda menabung belas kasihan kepada Tuhan. Pada suatu saat Anda perlu belas kasihan, maka Tuhan akan membalas perbuatanmu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berlomba-lomba menabung belas kasihan. Karena suatu saat nanti kita perlu belas kasihan itu. Dan Anda tidak perlu khawatir karena sudah punya tabungan. Sama halnya dengan tabungan di bank. Tabung belas kasihan sebanyak-banyaknya kepada Tuhan. Sehingga pada suatu saat Anda perlu belas kasihan, maka Tuhan akan memberikan tabunganmu itu. Berbahagialah orang yang mengasihi orang lain, karena Allah akan mengasihi mereka juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami rindu Tuhan, memiliki belas kasihan dari Tuhan. Roh Kudus, terjemahkan lebih dalam lagi firman-Mu, biar kami menjadi pelaku-pelaku belas kasihan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menguatkan kami. Pada saat kami melakukan belas kasihan kepada orang lain yang lemah, maka itu akan memiutangi Tuhan. Biarlah Tuhan belas kasihan-Mu pada saat-saat masa sulit ini akan dialami oleh umat-umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa hari ini. Biarlah Tuhan kami menjadi umat-Mu, menjadi pendengar yang baik, terutama menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga janji-janji Tuhan itu kami alami di setiap hidup pribadi demi pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur dan menerima firman-Mu. Haleluya. Amin.